Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Putri Arfidanti dengan NIM 190401586 akan mempresentasikan tugas stabilitas obat. Yang pertama, menentukan order reaksi. Order reaksi ini ditentukan dengan cara metode grafik, yaitu dengan memplotkan data waktu dan konsentrasi. Nah, untuk menentukan order reaksi yang digunakan order 1 atau order 0, order 1 atau order 2 itu dengan menggunakan metode grafik dengan cara memasukkan dulu rumus membuat data untuk order 0, order 1, dan order 2, di mana order 0 ini menggunakan rumus A dikali T, order 1 digunakan ln A kali T, dan order 2 digunakan 1 per A kali T. Nah, untuk yang order 0, A dikali T ini di sini itu didapatkan hasil dari 5,52 dikali 0,01. Nah, 0,01 itu didapat karena di sini konsentrasinya 10 pangkat min 2. Didapatkan hasil 0,055. Begitu juga ke bawahnya. Kemudian yang order 1 memasukkan data dan kemudian dilenkan len A kali T data yang ini yang 0,055 ini dilenkan didapatkan hasil minus 2,89679. Begitu juga ke bawahnya. Nah, untuk yang rumus order 2 itu memasukkan data 1 per A kali T, jadi 1 dibagi 0,055 didapatkan hasil 18,11594. Begitu juga ke bawahnya. Nah, kemudian dari data-data yang sudah ada ini dibuat grafik untuk menentukan order reaksinya. Diplotkan antara data waktu dengan masing-masing data dari order 0, order 1, dan order 2. Nah, ini adalah grafiknya. Kemudian dari grafik ini dapat ditentukan order reaksinya berdasarkan nilai R. Nilai R yang paling tinggi atau yang paling mendekati 1 adalah yang digunakan untuk menentukan suatu order. Nah, di antara ketiga order ini, nilai R yang paling tinggi atau yang paling mendekati 1 adalah ada di order 1 dengan nilai R-nya 0,9993. Ya, maka dari itu order 1 yang ditetapkan menjadi order reaksinya. Kemudian yang kedua, laju reaksi spesifik penguraian atau nilai K. Nah, pada metode grafik ini sudah didapatkan juga persamaan garisnya, yang mana nilai B atau nilai 0 minus 0,0259 ini sama dengan nilai K. Jadi nilai K didapatkan 0,0259 atau ketika dibulatkan menjadi 0,03. Kemudian waktu paruh, karena sudah ditetapkan order reaksi yang digunakan adalah order 1, maka T setengah digunakan rumus 0,693 dibagi K. 0,693 dibagi 0,03 sama dengan 23,1 jam. Jadi obat akan ada pada konsentrasi setengahnya pada waktu 23,1 jam. Kemudian nomor 15.2, soalnya menurut Connors dan kawan-kawan, konstanta laju order pertama reaksi apakah 1 untuk dekomposisi antisilin pada pH 5,8 dan suhu 35 derajat Celcius adalah 2,10 pangkat min 7 per detik. Kelarutan antisilinnya 1,1 gram per 100 ml. Bila ingin membuat suspensi obat yang mengandung 2,5 gram per 100 ml, hitunglah konstanta laju order 0 atau K0-nya, kemudian masa edar, yaitu waktu dalam satuan hari yang dibutuhkan untuk obat terurai hingga menjadi 90% dari konsentrasi awalnya pada suhu 35 derajat Celcius dalam larutan. Kemudian yang C, bila obat diformulasi dalam bentuk larutan dan bukan suspensi pada pH dan temperatur ini, berapakah masa edar obat? Untuk jawaban yang A, menentukan konstanta laju ordinalnya dengan mengalihkan antara K1 dengan kelarutan ampicillin. Di sini nilai K1-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 7 per detik dikali kelarutannya adalah 1,1 gram per 100 ml. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 per detik dikali 1,1 gram per 1 desiliter. Sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 7 gram per detik
dikali desiliter A, atau bisa juga 2,2 dikali 10 pangkat min 7 gram dikali detik pangkat min 1 dikali desiliter pangkat min 1. Kemudian yang B-nya mencari T90 dengan menggunakan rumus 0,1 dikali A0 dibagi K0. K0 adalah konsentrasi awalnya, berarti 0,1 dikali 2,5 gram per 100 ml dibagi K0-nya yang sudah didapatkan tadi, 2,2 dikali 10 pangkat min 7 gram per detik dikali desiliter. Sama dengan 0,25 gram per desiliter, karena 100, tadi didapatkan catatan ya, 100 ml itu sama dengan 1 desiliter, kemudian dibagi 2,2 dikali 10 pangkat min 7 gram per detik dikali desiliter. Nah, di sini desiliternya bisa dicoret, jadi dan gramnya juga bisa dicoret, jadi satuannya sisa detik, yaitu 0,25 detik dibagi 2,2 dikali 10 pangkat min 7, didapatkan hasil 1.136.363,63 detik. Karena ini satunya masih dalam bentuk detik, maka dikonversikan ke dalam hari, yaitu dibagi 86.400 detik per harinya. Maka didapatkan 13,15 hari atau 13 hari 3,6 jam. Kemudian yang jawaban C-nya menggunakan rumus ln CT sama dengan ln C0 dikali K dikurangi K dikali T, kemudian ln CT-nya masukkan ln 90, kemudian C0-nya 100, C0 itu 100 karena kan konsentrasi awal senilai 100%, dikurangi K dikali T-nya masukkan 90 yang diinginkan, kemudian dipindah luaskan, T90 sama dengan ln 90 dikurangi ln 100 dibagi K. Ln 90 nilainya 4,499 dikurangi ln 100 nilainya 4,605, kemudian dibagi 2,2 dikali 10 pangkat min 7, didapatkan hasil 530.000 detik. Dikonversikan ke hari, dibagi 86.400 detik per hari. Sama dengan hasilnya 6,13 hari. Kemudian soal nomor 15.3, Menadion atau vitamin K3 terdegradasi karena terpajan cahaya. Proses ini disebut fotodegradasi atau fotolisis. Konstanta laju dekomposisi adalah K sama dengan 4,863 dikali 10 pangkat min 3 menit pangkat min 1. Hitunglah waktu paruhnya. Kemudian jawab, berdasarkan data yang ada, maka digunakan rumus waktu paruh. Orde 1, yaitu T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. 0,693 dibagi K-nya senilai 4,863 dikali 10 pangkat min 3 per menit. Karena menit pangkat min 1 sama dengan 1 per sepermenit. Sama dengan 142,5 menit atau dikonversikan ke jam jadi 2,375 jam. Kemudian yang B, pembentukan kompleks menadion dengan senyawa amonium kuartener, setil etil mofrolinium etosulfat dalam larutan berair memperlambat laju fotodegradasi oleh sinar ultraviolet. Laju dekomposisi 5,9 dikali 10 pangkat 5. M, menadion yang mengandung persen B per V, bahan pengompleks 1 adalah sebagai berikut. Berikut adalah datanya dan konsentrasinya. Untuk pada waktu 10 didapatkan konsentrasi 5,15, kemudian pada waktu 20 menit ke 20 didapatkan konsentrasi 5,11, 30 didapatkan konsentrasi 5,07, dan pada menit ke 40 didapatkan konsentrasi 5,03. Kemudian hitunglah nilai K, T setengah atau waktu paruh, dan persen penurunan K dan peningkatan T setengah pada penambahan bahan pengompleks. Jawab pada soal nomor B, berdasarkan data tersebut masuk ke dalam ordinal. Jadi data yang ini itu masuk ke dalam ordinal karena apa? Karena perbedaan yang terjadi itu konstan atau tetap.
Karena perubahan konsentrasi terjadi secara konstan atau tetap. Kemudian setelah dibuat grafik dan dengan memplotkan data tersebut, itu didapatkan persamaan garis Y sama dengan minus 0,004X ditambah 5,19 dan R kuadratnya didapatkan nilainya 1. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan nilai C0, di mana nilainya itu 5,19 dan nilai B-nya itu sama dengan nilai K-nya, yaitu minus 0,004 atau minus 4 dikali 10 pangkat min 3 atau 4 dikali 10. Kemudian didapatkan nilai K-nya itu minus 0,004 atau minus 4 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian untuk mencari T setengahnya atau waktu paruhnya, digunakan rumus 0,5 dikali C0 per K. 0,5 dikali C0-nya dimasukkan datanya, 5,19 dibagi K-nya 0,004. Didapatkan hasil 648,75 jam. Kemudian berapakah konsentrasi setelah 5 jam? Yang C, berapa konsentrasi setelah 5 jam? Dengan dan tanpa bahan pengompleks, gunakan LEN untuk menuliskan soal ini. Masukkan rumus LEN CP sama dengan LEN C0 dikurangi K dikali T. LEN CP sama dengan C0-nya LEN 5,19 dikurangi K-nya 0,004 dikali T-nya 5, karena waktu yang diinginkan adalah setelah 5 jam. Kemudian LEN CP sama dengan 1,65 dikurangi 0,02. LEN CP sama dengan 1,63, CP-nya diantilenkan menjadi 5,1. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.